terpisahkan dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sejak lama memang Nahdlatul Ulama ini sudah meminta kepada dunia internasional agar Palestina itu segera merdeka. Dan bagi masyarakat Indonesia sebenarnya sudah sangat jelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mengamanatkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini amat sangat jelas bahwa kami sebagai warga negara Indonesia, sebagai kader PKB, pengurus PKB itu, dan juga sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama, kami sangat mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada umat muslim yang ada di Palestina. Dan kami minta kepada pemerintah Pak Jokowi dan seluruh jajarannya agar Indonesia mengambil peran untuk membantu masyarakat Palestina, baik peran secara politis maupun peran kemanusiaan. Karena saya yakin masyarakat di Palestina, umat Islam di Palestina itu sangat membutuhkan bantuan dari kita, baik itu bantuan politis maupun bantuan kemanusiaan lainnya. Dan kami di PKB insya Allah mungkin melalui jalur kami yang ada dalam institusi PKB, kami akan melakukan upaya gotong royong, melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat muslim yang ada di Palestina. Pak, kesan pesan terhadap kader sendiri untuk Palestina Pak, apakah dengan melakukan istighosah ataupun kemudian kontribusi lain untuk donasi? Oh iya, kalau upaya seluruh kader dan pengurus PKB, simpatisan PKB dalam rangka membantu Palestina sebenarnya tidak hanya soal bagaimana kita bergotong royong menghimpun sebuah kekuatan bantuan yang bisa disalurkan kepada masyarakat muslim Palestina, tapi juga beberapa alim ulama, para kiai yang ada di Nahdlatul Ulama dan pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahkan jajaran Dewan Syuro, DPW, DPC, DPW dan DPP PKB itu sudah menyampaikan agar masyarakat muslim, menghimbau masyarakat muslim terutama pengurus dan kader PKB, simpatisan PKB melaksanakan atau membacakan doa kunut nazilah. Nah, ini dikhususkan untuk kita doakan masyarakat Palestina akan terbebas dari kekejaman dari tentara dan Zionis Israel. Jadi untuk kunut nazilah ini di waktu subuh dan Jumat mungkin Pak? Iya, yang dihimbaukan oleh alim ulama yang menjadi panutan kita adalah dilaksanakan di waktu Jumat dan juga pada saat sholat subuh. Seperti itu. Pak, terlepas dengan isu internasional ini Pak, untuk PKB sendiri di Kuningan gimana Pak? Menghadapi ini kan masuk semester 2021 ya Pak? Ya. Dalam pelaksanaan kerja secara kepartaian gimana Pak? Kami diawali pada bulan Ramadan kemarin. Dan alhamdulillah wa syukurillah termasuk di Kabupaten Kuningan itu telah melaksanakan agenda yang cukup mendapat perhatian banyak orang, yaitu apa yang disebut dengan food bank. Food bank ini sebenarnya banyak dimensi yang kalau saya bedah yang bisa kita petik dari kegiatan itu. Kegiatan food bank adalah kegiatan bagaimana kader pengurus PKB membantu pedagang kecil dengan cara membeli makanan ataupun minuman dari pedagang kecil itu, lalu kemudian dibagikan kepada masyarakat, kepada yang membutuhkan. Nah, kegiatan ini alhamdulillah di bulan Ramadan kita sudah melaksanakan setiap hari Jumat apa yang kita sebut food bank peduli umat
dan alhamdulillah berjalan baik, berjalan lancar, menjadi perhatian masyarakat, dan banyak masyarakat yang menyampaikan kepada kami rasa terima kasihnya atas kegiatan yang dilakukan oleh PKB. Kemarin pada saat kita melaksanakan acara halal bil halal bersama dengan DPW PKB Jawa Barat, itu telah disepakati dan menjadi sebuah instruksi partai bahwa kegiatan food bank yang telah dimulai sejak Ramadan kemarin itu akan berlanjut terus sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Insya Allah mudah-mudahan kita juga hari ini sekarang setelah pukul 13.30 nanti kita akan membahas soal itu di DPC PKB, dan insya Allah setiap Jumat kita akan bismillah melaksanakan sebuah agenda yang menurut kami luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk para pedagang kecil, apa yang disebut dengan food bank. Peduli umat, melayani rakyat, memberdayakan pedagang kecil, kemudian berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Berarti ini rutinitas tertentu, Pak? Insya Allah akan menjadi pekerjaan ataupun kegiatan rutin PKB di seluruh Jawa Barat sebenarnya yang pastinya, dan insya Allah termasuk kegiatan rutin PKB di Kabupaten Kuningan. Itu yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman media, salah satu tirakat politiknya PKB. Jadi salah satu tirakat politiknya PKB kita melaksanakan kegiatan food bank. Gitu. Pak, terus kemudian tentang pekerjaan Dewan, Pak. Ini kan udah reses ya, Pak. Kemarin temuan ataupun yang diakomodir dalam reses apa aja itu, Pak? Reses itu kan sebenarnya kegiatan 4 bulanan yang ada di DPRD, yang bagi teman-teman, bagi saya, bagi teman-teman yang sudah menjadi anggota Dewan 2 atau bahkan 3 periode, saya kira tidak aneh atau sudah barang yang sudah biasa begitu. Kegiatan reses adalah kegiatan turun ke bawah, turun ke masyarakat, turun ke komunitas masyarakat, ngobrol, diskusi, menyerap aspirasi, kemudian lalu memperjuangkannya dalam forum-forum kegiatan DPRD. Nah, kegiatan reses ini karena menurut saya sih sudah biasa, terkecuali mungkin bagi anggota dewan yang baru ya masih dalam proses masih dalam proses penyesuaian juga. Saya kira tidak ada persoalan yang rumit sebenarnya. Biasa saja, mendengarkan harapan masyarakat, bahkan bila mana perlu mendengarkan harapan kepala desa, mendengarkan harapan komunitas masyarakat, lalu kemudian apa harapannya itu menjadi sebuah realisasi, kita perjuangkan di dalam kesempatan forum-forum yang ada di DPRD. Sementara jumlah aspirasi masuk dari masyarakat langsung, Pak, untuk internal PKB sendiri apa? Sangat banyak. Karena jujur saja di PKB itu ada beberapa pintu untuk kita bisa mengadvokasi harapan rakyat. Pertama, seluruh anggota fraksi mempunyai pintu yang disebut dengan reses tadi. Seluruh anggota fraksi melaksanakan reses di dapilnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, kita mempunyai pintu struktural DPC PKB. Ada beberapa masyarakat, tokoh masyarakat, komunitas masyarakat, mungkin desa, kepala desa atau perangkat desa itu menyampaikan atau mengusulkan administrasinya melalui pintu struktural partai DPC PKB. Sampaikan karena kita di PKB sudah ada tim yang kita minta untuk standby agar pada saat ada masyarakat yang datang yang menyampaikan melaporkan situasi dan kondisi yang ada di daerahnya, itu menjadi sebuah aspirasi yang kita akan perjuangkan. Yang ketiga, ada juga pintu yang non reses dan non struktural, yaitu pintu
rumahnya masing-masing pengurus PKB, apalagi anggota DPRD atau anggota fraksi. Saya secara institusional sebagai anggota dewan pada saat reses pasti akan menampung aspirasi. Kemudian di sekretariat DPC juga ada tim kita yang beri tugas untuk menampung aspirasi yang masuk. Di rumah sendiri saya terkadang sedang bersama keluarga, ada tamu, ternyata kepala desa atau misalnya tokoh masyarakat atau masyarakat biasa yang menyampaikan situasi kondisi di daerahnya, kemudian menjadi sebuah sebuah aspirasi yang harus kita perjuangkan. Jadi oleh karenanya maka di PKB tidak hanya melulu soal reses, bisa lewat pintu reses, bisa lewat pintu sekretariat DPC, bahkan bisa juga lewat pintu rumahnya masing-masing pengurus atau kader PKB. Begitu. Itu apa aja Pak yang terakomodir? Banyak. Misalnya kalau di PKB itu kan lebih identik dengan misalnya pembangunan bidang spiritual misalnya. Ada kiai, ada pimpinan pondok pesantren, ada tokoh masyarakat, bahkan ada desa yang menyampaikan, Pak ini tolong dibantu bagaimana pondok pesantren kita bisa dibantu misalnya, atau misalnya ada madrasah misalnya. Kemudian juga dari desa pembangunan infrastruktur misalnya, ada jalan desa, ada jalan penataan jalan lingkungan, jalan usaha tani, kemudian ada juga mungkin drainasenya di desa dan seterusnya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah soal pemberdayaan. Ada di antaranya Karang Taruna yang minta agar diperjuangkan aspirasinya tentang pemberdayaan di Karang Taruna misalnya, atau di organisasi kepemudaan lainnya, di organisasi kemasyarakatan lainnya. Saya kira banyak kalau kita himpun. Jujur saja sekali antar reses saja, reses di bulan April misalnya sampai dengan reses di bulan Agustus itu terkadang kita malu. Kenapa? Karena seluruh aspirasi yang masuk tidak dapat kita perjuangkan seluruhnya. Hanya beberapa saja yang menurut kacamata kami itu menjadi prioritas misalnya. Karena apa? Karena memang keterbatasan kapasitas kita, juga keterbatasan anggaran yang ada di APBD. Begitu. Terus kemudian Pak melihat ini kan umur masa pandemi kan lebih dari 1 tahun ya Pak. Ya, betul. Nah, melihat perasaan masyarakat terutama untuk sektor pendidikan itu gimana sih Pak baiknya? Ya, memang luar biasa ya soal pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya Indonesia, tidak hanya di Kuningan, tidak hanya di sebuah daerah, bahkan sudah mendunia. Bagaimana COVID ini merajalela, atau bagaimana COVID ini tetap terus tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti. Jujur saja, bagi saya secara pribadi saya sangat prihatin, bahkan jujur saya suatu ketika merenung melihat situasi kondisi, menangis saya menangis. Saya melihat anak saya sendiri yang sudah setahun ini tidak melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Itu sangat sedih sekali. Bagaimana nanti nasib anak kita ini yang mengalami masa pandemi dalam proses belajarnya. Namun demikian kami tetap ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya agar kita tetap optimis bahwa penyakit atau pandemi COVID ini pada suatu ketika akan berakhir di bumi Indonesia, di seluruh negara di bumi ini, termasuk di Kabupaten Kuningan. Insya Allah kita harus yakin bahwa suatu ketika pandemi ini akan berakhir. Walaupun untuk menuju ke sana itu pastinya harus ada upaya ikhtiar yang kita lakukan, baik ikhtiar lahiriah maupun ikhtiar ukhrawiyah. Ikhtiar lahiriah sebagaimana anjuran pemerintah, bagaimana kita terus menjaga jarak, terus menjaga protokol kesehatan,
selalu pakai masker, kemudian juga jaga jarak, selalu sering mencuci tangan pakai sabun dan seterusnya dan seterusnya. Itu sering disampaikan oleh pihak pemerintah dan kita juga sewajibnya lah mengikuti anjuran-anjuran itu. Yang kedua juga saya secara secara rendah hati saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan yang saya yakin mayoritas beragama Islam, mari kita juga lakukan ikhtiar ukhrawiyah, berdoa kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar pandemi Covid ini segera dicabut. Dengan kekuasaannya saya yakin apapun mudah terjadi, apapun bisa terjadi dan mudah dilakukan dengan kekuasaan Allah. Nah, yang terakhir kaitan dengan pandemi ini, kami juga terus memberikan support dan harapan kepada aparatur pemerintah yang menangani langsung soal Covid ini, baik di bidang medis maupun di bidang-bidang yang lain. Tetap bersabar, terus menguatkan hati, terus melakukan aktivitas, terus kita bekerja untuk kepentingan masyarakat Kuningan. Karena jujur saja sudah terlalu lama mungkin bagi kita ya menghadapi Covid, kadang mungkin tenaga medis sudah sangat lelah sehingga muncul rasa jenuh dan seterusnya. Kami sangat berharap pahlawan kesehatan ini, tenaga medis, non medis, semuanya, aparat kepolisian, tentara, dan semuanya lah yang siang malam bekerja luar biasa untuk kepentingan masyarakat ini, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin mereka itu adalah orang-orang yang sudah bekerja untuk kepentingan rakyat dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan selalu kepada mereka. Terus mengenai regulasinya gimana Pak?